Manuver Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyaksikan aksi spektakuler band Niji di Jakarta International Stadium dan menyebut suaranya merdu, tidak ada sumbang-sumbangnya, menunjukkan perbedaan gaya komunikasi politiknya dengan Ketua Umum PSI Giring Ganesa. Sebelumnya Giring Ganesa sempat menyindir pembohong pecatan Jokowi di HUT PSI. Bagaimana memaknai strategi komunikasi politik antara Anies Baswedan dan Giring Ganesa? Untuk mengulasnya lebih dalam, sore ini kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan politisi Golkar sekaligus founder kolaborasi warga Jakarta Andi Sinulinga. Selamat sore Bang Andi. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, ada juga Ketua Tim Komunikasi Partai Solidaritas Indonesia Andi Budiman. Selamat sore Bang Andi Budiman. Ini namanya sama, jadi saya nanti agak kebingungan. Selamat sore Bang Andi. Selamat sore, saya mau ralat sebentar. Saya bukan Ketua Tim Komunikasi tapi juru bicara PSI. Oke, juru bicara PSI Andi Budiman. Oke. Dan pakar komunikasi politik UIN Jakarta Gun Gun Herianto. Selamat sore Mas Gun Gun. Selamat sore Mbak Rifana, Mas Andi. Oke, saya langsung. Sore Mas Gun Gun, sore. Oke, Mas Gun Gun, kalau menurut PSI itu bukan itu bukan komunikasi politik begitu ya, karena tidak berkaitan dengan kepentingan publik begitu ya. Sementara tadi Bang Andi Sinulinga mengatakan bahwa kalau memang itu benar berarti ada peradaban komunikasi politik tingkat tinggi yang sedang dipertontonkan. Mas Gun Gun, saya mau tanya ya, apakah kemudian manuver Gubernur DKI Anies Baswedan ini memang reaksioner dan sebagai bentuk perlawanan balik kepada lawan politik yang selama ini kita tahu bahwa Giring dan juga PSI, terutama Giring PSI selalu memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakannya Anies Baswedan, Mas Gun Gun? Kalau saya lihat upaya ini adalah bagian dari manajemen konflik ya. Okay. Tentu ini terhubung dengan pengelolaan opini publik. Bicara soal konteks dan pesan yang harus kemudian disampaikan ke khalayak luas. Jadi tentu selain substansi itu juga soal momentum sih kalau saya perhatikan ya. Kenapa? Karena kalau dalam konteks manajemen konflik selalu ada intensi untuk memengaruhi lingkungan politik kan. Berbeda gaya memang, dan itu memang juga ditentukan oleh posisi PSI dan Giring begitu. Saya lihat ada dua gaya dominan. Pertama adalah labeling, kemudian yang kedua adalah kategorisasi. Itu dari sisi bahasa retorik ya. Contoh misalnya pernyataan menghentak dengan labeling pembohong itu dengan narasi di belakangnya, tentu itu adalah bagian dari upaya yang kemudian sebut aja serangan dari PSI dalam konteks ini diartikulasikan oleh Giring. Kemudian kategorisasi misalnya bisa lihat contoh nyata misalnya jejak menggunakan isu SARA itu juga diangkat oleh Giring dalam pidatonya kan. Nah sementara Anies Baswedan dari sisi panggung yang diciptakan kemarin itu lebih pada metafor. Ya dari sisi pengelolaan komunikasi politik misalnya suara sumbang begitu ya, suara yang tidak sumbang itu kan bagian dari metafor yang bisa polisemi, multi makna yang ditafsiri oleh siapapun. Terlepas dari soal pengelolaan gaya ya, ada memang substansi, harus kita pilih, ada substansi dan ada cara. Nah substansi ini memang harus dijawab ya. Kenapa? Karena kedalaman peradaban demokrasi itu membutuhkan jawaban-jawaban substantif, terutama ke depan dalam proses konsolidasi demokrasi. Itu pernyataan-pernyataan yang mewakili taruhlah kegundahan itu harus dijawab dengan jelas oleh para pemimpin, baik itu kepala daerah maupun nanti calon presiden. Tetapi saya juga memahami bahwa konteksnya ini sedang dimainkan dalam pengelolaan manajemen konflik tadi. Makanya saya lihat belum ada urgensi. Saya lihat Anies Baswedan memang masuk ke pusaran isu-isu ini, sehingga kemudian kalau dia bicara soal perjalanan panjang rivalitas 2024 pasti ada manajemen ya dalam upaya untuk menjawab itu, dan saya pikir pada waktunya Pak Anies pasti akan menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Mas Andi. Oke, Mas Gun Gun, saya mau tanya ya. Tadi Bang Andi Sinulinga mengatakan bahwa Giring Ganesa bukan rival yang sepadan dengan Anies Baswedan, tapi kenyataannya Anies Baswedan juga memberikan sindiran balasan kepada Giring Ganesa. Di satu sisi Giring PSI kemudian terus menyerang Anies karena memang sepertinya menikmati untuk bisa mendongkrak begitu ya, ikut terseret, terkerek begitu karena terus dibicarakan di media dan lebih populer. Mas Gun Gun, bagaimana membacanya ini? Ya menurut saya akan ada sisi positif dan negatifnya ya bagi kedua belah pihak. Sisi positif misalnya dari artikulasi serangan bagi Giring dan PSI
saya pikir itu menunjukkan gagasan, pikiran, sikap PSI, dan itu tentu terhubung juga dengan political news framing, pemberitaan media dan diskursus publik. Yang itu tentu dalam konteks politik menjadi penting sebagai bagian dari cara PSI atau Giring berkomunikasi dengan halayak. Itu positifnya, tetapi negatifnya itu bisa backfire kalau kemudian konfirmasio, istilah Aristotelian itu ya, pembuktian dari narasi-narasi itu menjadi lemah atau mudah dipatahkan, sehingga kemudian nanti akan ada kecenderungan tafsir bias, subjektif, atau bahkan bisa aja masuk di ranah hukum kalau kemudian ada delik yang kemudian bisa diadukan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan serangan Giring. Itu satu hal yang sangat lumrah dalam konteks rivalitas, saya pikir. Dan sisi negatif itu tinggal nanti bagaimana pengelolaan manajemen isunya oleh PSI dan oleh Giring. Saya pikir di situ, Mbak Rifana. Kemudian bagi Anies ya, itu juga ada sisi positif dengan banyaknya serangan, dan dia punya prospek dalam konteks misalnya rivalitas 2024, itu terhubung juga dengan menjadi free ride publicity pada akhirnya, menjadi publisitas yang kemudian bisa menaikkan popularitas dia dengan semakin banyaknya pemberitaan, diskursus di sosial media, perbincangan di media mainstream. Itu kita tidak bisa nafikan, itu ada sisi yang kemudian bisa mengangkat nama Anies Baswedan dalam media recognition, namanya pengakuan media terutama dalam isu-isu. Nah, nanti kalau kemudian tidak bisa dikelola dengan baik juga, bagaimana misal serangan-serangan itu harus dijawab, harus dikelola baik oleh dia maupun oleh timnya, maka itu juga bisa punya tendensi delegitimasi. Apalagi Pak Anies selesai masa jabatannya di 2022. Sehingga kemudian kekosongan itulah yang kemudian menurut saya menjadi pertaruhan, terutama akan banyak upaya menelisik ya posisi, sikap, gagasan, termasuk program kerja selama dia menjadi gubernur DKI. Mas Gun-Gun, singkat saja, waktu kita sudah habis. Mas Gun-Gun, singkat saja konklusinya bagaimana membaca gaya komunikasi politik Giring dengan Anies. Singkat saja, waktu kita tidak banyak. Ini konteks rivalitas 2024, ini bagian dari aksi-reaksi, jadi harus diposisikan menurut saya nanti publik lebih cerdas dalam membaca substansi apa yang kemudian menjadi kritik, sekaligus para politisi punya social responsibility untuk kemudian juga masuk ke wilayah substantif di momentumnya. Dalam konteks misalnya dialektika, demokrasi kita semakin beradab, tetapi juga tidak menafikan keberadaan publik yang juga perlu atau punya hak untuk tahu dari apa yang kemudian para pejabatnya lakukan. Begitu. Oke, baik. Sekali lagi semoga para pejabat kita memiliki social responsibility menjelang kontestasi pemilu 2024, berdebat, mengkritik, saling melontarkan masukan yang lebih substantif begitu ya, memberikan edukasi pendidikan politik kepada masyarakat. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada hari ini. Ada Andi Budiman, juru bicara PSI, kemudian ada politisi Golkar sekaligus kolaborasi warga Jakarta Andi Sinulinga, dan Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Sehat selalu Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini.